Luar biasa Bapak Ibu antusias memuji dan menyembah Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Boleh menikmati pujian penyembahan di dalam Tuhan. Terima kasih 2 minggu saya tidak ketemu Bapak Ibu. Saya ada di Jawa bersama keluarga. Dan baru hari Rabu kemarin saya datang. Tetapi saya di Jawa bukan cuma sekedar berlibur. Tapi kami juga punya misi untuk menyelamatkan jiwa. Kami punya misi mengumpulkan keluarga, kakak adik, sepupu-sepupu. Karena ada sebagian sepupu kami yang sudah menyeberang ke pantai sebelah. Dan saya punya misi untuk menyelamatkan mereka. Jadi bukan sekedar kami berlibur, memang tujuannya kami hadir untuk wisuda anak kami yang kedua, dan sekaligus karena sudah 4 tahun saya tidak pulang ke Jawa, dan saya harus menjadi berkat buat adik-adik saya, karena saya kakak yang tertua, dan papa mama sudah meninggal, jadi saya mewakili orang tua. Kami kumpulkan keluarga, sehingga kami boleh berjumpa. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bulan kemarin kita sudah menikmati khotbah-khotbah tentang buah roh. Ya, karena memang orang percaya harus menghasilkan buah roh. Nah, juga hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana orang Kristen menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa. Saudaraku yang kekasih, kalau buah roh itu buah karakter ilahi, kita nggak perlu pergi. Demikian juga buah pertobatan kita nggak perlu pergi. Tetapi untuk menghasilkan buah yaitu jiwa-jiwa yang akan kita selamatkan, maka kita perlu pergi. Amin Bapak Ibu, kita perlu pergi, katakan pergi. Bukan berdiam, tapi kita pergi menjangkau jiwa-jiwa. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum bertobat, yang belum percaya, yang terhilang karena dosa. Itu sebabnya tema khotbah saya adalah pergi menghasilkan buah yaitu jiwa-jiwa. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, kita diperintahkan kita pergi. Kalau Bapak Ibu merasa sudah dipilih oleh Tuhan, maka Bapak Ibu harus pergi. Saya baca buat Bapak Ibu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, kita disuruh pergi menghasilkan buah. Saya katakan kalau buah pertobatan kita nggak perlu pergi karena pertobatan itu pribadi. Buah roh kita nggak perlu pergi karena itu berbicara tentang karakter ilahi yang membentuk diri kita. Tetapi untuk kita pergi menghasilkan buah adalah jiwa-jiwa yang akan kita selamatkan. Kita disuruh pergi Bapak Ibu. Alkitab menyatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ada kata aku huruf besar, yaitu Tuhan memilih saudara. Saudara percaya bahwa kita ini adalah orang yang sudah dipilih. Waktu Bapak Ibu Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak Ibu adalah orang yang dipilih. Kita bukan dari dunia ini. Ya, coba kita lihat, kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah. Yohanes pasal 15 masih satu pasal ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan, garis bawahi, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Sadari Bapak Ibu sudah dipilih dari dunia ini. Kita bukan orang dunia walaupun masih tinggal di dunia. Amin Bapak Ibu. Coba tengok kanan kiri, kamu bukan orang dunia. Kenapa kita bukan orang dunia? Karena kita sudah dipilih dari dunia ini. Itu sebabnya dunia membenci kita. Jadi kalau dunia membenci kita, itu tanda bahwa kita sudah Tapi kalau kita sudah sama dengan dunia, itu orang yang belum dipilih. Halo? Kita sudah dipilih dari dunia, Bapak Ibu. Saya dulu orang dunia, hidup dalam dosa.
Tetapi saya sudah dipilih dari dunia ini kapan? Waktu saya bertobat. Saya sudah dipilih dari dunia ini. Sehingga dunia membenci saya. Kalau dunia dulu waktu saya orang dunia mengasihi saya. Tapi setelah saya dipilih dari dunia membenci saya. Nah saudaraku, kalau kita sadar bahwa hidup kita sudah dipilih oleh Allah, maka sesungguhnya saudara dan saya sudah ditetapkan untuk pergi. Sekarang saya mau tanya, siapa yang merasa hidupnya sudah dipilih oleh Tuhan? Boleh angkat tangan? Saya ulangi lagi, karena masih ada yang setengah tiang. Alias ragu-ragu. Siapa yang merasa sudah dipilih dari dunia ini, boleh angkat tangan? Pertanyaan saya, sudah pergi belum? Ada yang jawab, baru mau. Berarti waktu saudara dan saya sudah dipilih di 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, belum pernah pergi dong. Ayat ini tadi awal pembacaan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan. Bapak Ibu dengan kata lain, kita ditetapkan, ya, kita ditetapkan Tuhan untuk pergi menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Berikutnya, kita sudah dipilih. Tadi jelas sekali Yohanes pasal 15 ayat 19. Kita sudah dipilih dari dunia. Kita bukan orang dunia. Nah, kalau kita adalah orang yang sudah dipilih Allah, maka kita ditetapkan. Katakan ditetapkan. Kata ditetapkan itu sama dengan ditugaskan. Kata ditetapkan sama dengan ditugaskan. Jadi kita ditetapkan untuk pergi. Tapi banyak orang yang sudah dipilih, nggak pernah pergi. Jangan melotot sama saya Bapak Ibu. Tapi coba tanyakan diri kita. Sudah pergi belum? Saya melayani di kampus Bapak Ibu. Ada seorang anak muda. Kebetulan dia pengurus ibadah di kampus. Doanya begini, utus aku Tuhan untuk pergi ke bangsa-bangsa, ke ujung dunia. Selesai doa saya panggil, mari ini. Kamu pergi ke ujung dunia, diutus ke bangsa-bangsa. Saya mau tanya, kamu kos di mana? Dekat kampus Pak. Kamu so pergi, teman kampusmu ada yang hidup dalam dosa, berzina. Oh banyak Pak, yang bertobat, yang belum bertobat banyak Pak. Yang kumpul kebo ada di kampusmu, ada Pak. Sudah pergi belum? Lalu dia tercengang. Tapi doanya pergi, utus aku ke bangsa-bangsa. Sedangkan di kampusnya sendiri, di kosnya sendiri belum pergi. Aduh, melotot semua sama saya. Saudara dengar baik-baik. Kalau Bapak Ibu merasa sudah dipilih, kita harus pergi. Karena kita ditetapkan. Kata ditetapkan itu sama dengan kita ditugaskan. Katakan ditugaskan. Dalam bahasa aslinya ditugaskan dilantik. Ditugaskan dilantik. Yang lantik bukan Pastor Stephen atau Pak Edi Wanjoyo. Tapi Tuhan sendiri yang menetapkan Bapak Ibu untuk pergi. Menghasilkan buah. Yaitu jiwa-jiwa yang harus kita selamatkan. Oh haleluya. Tapi ada banyak orang Kristen sudah dipilih Tuhan. Sudah bertobat. Enggak pernah pergi tuh Bapak Ibu. Padahal Tuhan mengatakan pergi. Diperintahkan pergi saja enggak pergi. Apalagi kalau enggak diperintahkan. Coba tengok kanan kiri. Pergi. Jangan lihat saya, katakan kiri, katakan pergi. Ada sahabatmu yang belum bertobat, ada keluargamu yang belum bertobat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saya memang tujuan saya ke Jawa yang pertama, menghadiri wisuda anak saya yang kedua. Tapi dari situ saya pergi ke Jawa. Saya kumpulkan adik-adik kandung. Memang adik-adik kandung semua ada di dalam Tuhan, mereka melayani. Dan salah satu adik saya yang perempuan, saya bilang, tanggal 20, hari ulang tahunnya OO.
Tapi hari ulang tahun itu, mau mengundang semua, sepupu-sepupu, keluarga semua kumpul. Tapi banyak, kurang lebih 30 lebih, nggak apa-apa, kumpul. Cari restoran untuk kita makan bersama. Biasanya kan kalau sudah makan, hati terbuka, pikiran juga terbuka, saudara. Kalau belum makan, kadang-kala pikirannya perut. Ini masih buntu. Tapi kalau udah makan kan lebih terbuka ya. Begitu sudah kumpul semua, itu hari ulang tahun saya. Jadi saya punya misi Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya dengar dari adik saya, bahwa sepupu-sepupu saya, ada sebagian sudah nyebrang di pantai sebelah. Kumpul. Habis kumpul saya tidak khotbah, tidak. Tapi saya bersaksi tentang hidup saya. Karena mereka tahu kok masa muda saya, mereka tahu masa kecil saya. Saya ngomong, kalian tahu semua saya siapa. Masa remaja saya hidup gak benar. Kacau balau, madesu, masa depan suram. Tapi sekarang yang berdiri di depan kalian adalah anak Tuhan yang hidupnya diberkati. Baik jasmani maupun rohani. Itu karena Tuhan. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan sama dengan kita meninggalkan berkat. Itu ada sepupu-sepupu saya yang sudah menangis Bapak Ibu. Besoknya di grup WhatsApp keluarga yang tadinya tidak menyebut nama Tuhan Yesus. Lalu berkata, dia pakai nama kecil saya, Wawan, aku diberkati. Biarlah Tuhan Yesus memberkatimu dan memberkati. Tadinya tidak menyebut nama Tuhan Yesus, tapi sejak itu dia menyebut nama Tuhan Yesus kembali. Karena saya punya misi untuk menyelamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, sadari bahwa kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, berarti ada tugas dalam diri kita untuk pergi menyelamatkan jiwa-jiwa. Kadangkala kita sudah ada di zona nyaman, merasa sudah enak, sudah diberkati. Tapi kita melupakan tugas untuk menyelamatkan jiwa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata tadi, waktu Bapak Ibu punya tugas menyelamatkan jiwa, dan itu dilakukan, maka berikutnya berkata, supaya apa yang kita minta. Garis bawahi, supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin, pembacaan ayat tadi. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jangan-jangan Tuhan tidak memberikan apa yang kita doa karena kita belum pergi. Iya atau iya? Loh ayatnya, ini yang ngomong bukan Pak Edi Wanjoyo, ayatnya berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepada. Jangan-jangan Tuhan tidak memberikan apa yang kita doakan. Karena Tuhan bilang, Agus, Nonce, kamu belum pergi. Halo, mengheningkan cipta mulai. Karena sudah diam sunyi senyap. Jangan marah kepada saya, marah kepada Alkitab. Karena Alkitab yang ngomong, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikan. Jangan-jangan kita belum mendapatkan dari Bapa karena kita belum pernah pergi. Pergi menyelamatkan jiwa, berikutnya, pergi menyelamatkan jiwa-jiwa adalah amanat agung yang harus kita lakukan. Amanat artinya pesan atau perintah. Matius pasal 28 ayat 18, ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah. Kita disuruh pergi Bapak Ibu. Bukan diam. Bukan diam saja sesudah kita bertobat lahir baru. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Percayalah Bapak Ibu, waktu engkau pergi Tuhan menyertai engkau. Amin Bapak Ibu. Waktu engkau pergi Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tapi justru waktu engkau pergi Tuhan akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Sampai akhir zaman. Ingat, amanat agung itu pesan. Saudara kan punya anak Bapak Ibu.
Kalau anak Bapak Ibu diberi perintah, diberi pesan, lalu melakukannya, kira-kira Bapak Ibu senang atau enggak? Apalagi Bapakmu di sorga. Cuma masalahnya kita nggak pergi aja. Kalau Bapak Ibu rindu menyenangkan hati Bapak sorgawi, biasanya kalau Bapak Ibu disenangkan oleh anak, waktu anak melakukan apa yang kita tugaskan, apa yang kita perintahkan, oh Bapak dan Ibu pasti senang. Malah kita nawari, mau minta apa? Betul nggak, saudara? Sepeda, roda 3, roda 4, roda 5, roda 6. Betul nggak? Bahkan anak belum minta kita sudah beri karena dia anak yang melakukan perintah kita. Bayangin kalau engkau melakukan perintah Bapa di sorga, dia punya segala-galanya, dia punya segala-galanya dalam hidup. Cuma persoalannya, engkau tidak pergi. Tidak melakukan amanat agungnya Tuhan. Saudara, saya sambil berlibur memang saya punya misi. Saya ke Cilacap, saya ke Purwokerto, saya ke Bogor, mengunjungi sepupu yang sakit, dan segala macam. Setir sendiri. Nyetir sendiri. Saya dikasih mobil sama adik saya, tadinya saya suruh sewa, tapi enggak, pakai mobil ini aja, biar kami pakai motor. Nyetir sendiri. Tapi punya sasaran, punya tujuan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sambil berlibur, tapi saya juga menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita mau pergi. Jangan di zona nyaman Bapak Ibu. Jangan saudara pikir yang penting saya sudah bertobat dan lahir baru. Saya sudah diselamatkan, anakku sudah diselamatkan, suamiku sudah diselamatkan. Peduli amat dengan tetangga, peduli amat dengan sepupu, amat gak peduli. Saudara dengar baik-baik. Maka kita egois dengan keselamatan itu. Orang lain belum diselamatkan. Tetangga sebelah, orang yang ada di lingkungan kerja kita belum diselamatkan, tapi engkau tidak pernah pergi. Padahal itu merupakan amanat agung. Bapak Ibu dengar baik-baik, mengapa sih Tuhan suruh kita yang pergi? Oke, berikutnya, kenapa Tuhan tidak menyuruh malaikatnya? Mengapa kita yang disuruh pergi? Padahal kalau Tuhan menyuruh malaikatnya, nih dengar baik-baik. Kalau Tuhan menyuruh malaikatnya untuk datang di kota Manado, nanti malam jam 12. Tiba-tiba malaikat satu saja, nggak usah dua, satu. Datang, hai orang Manado bertobat. Saya yakin yang lagi sempoyongan begini, langsung, aduh. Bertobat nggak? Orang yang belum percaya Yesus bertobat nggak? Tapi Tuhan tidak menyuruh malaikatnya. Tapi Tuhan menyuruh Bapak Ibu. Hebat nggak tuh? Berarti menyelamatkan jiwa, itu amanat yang hebat. Kepercayaan yang hebat yang Tuhan berikan kepada saudara. Cuma persoalannya orang Kristennya nggak mau pergi. Itu saja persoalannya. Bayangin, malaikat satu orang saja ada di atas Manado malam-malam jam 12. Bertobat, heboh bertobat. Dan malaikat kalau disuruh, nggak berbantah-bantah. Yang suka berbantah-bantah siapa? Pak Stephen saja yang berani ngomong keras. Yang suka berbantah-bantah siapa? Jujur aja sama Tuhan. Kita yang berbantah-bantah. Tuhan nggak ada doain loh. Tuhan soalnya lu semua berbantah-bantah. Padahal itu tugas kita. Betul nggak saudara? Karena padahal Tuhan sudah menetapkan kita. Tapi kitanya berbantah-bantah. Soalnya kok dia bikin salah pak kita 3 kali. Ukuran manusia kan 3. 3 kali kuat dia bikin dosa pak kita. Jadi biar Jo akang, biar masuk neraka Jo. Tuhan saja mau menyelamatkan, kok kenapa kita mau? Dengar baik-baik. Kenapa bukan kita yang disuruh, bukan malaikat. Tapi saudara yang disuruh. Kenapa? Supaya saudara bisa menyalurkan kasih Allah dalam hidup kita. Karena untuk saudara dan saya pergi, maka saudara harus menyalurkan belas kasihan kepada orang yang belum diselamatkan.
Amin Bapak Ibu. Begitu adik saya ngomong, waduh laporan, karena 4 tahun saya tidak pulang, adik saya lapor, si ini sudah nyebrang, si ini lagi sakit. Sambil mendengar air mata saya mengalir. Ada hati yang penuh dengan belas kasihan. Untuk kita menyelamatkan jiwa, biar saudara dan saya memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita tidak punya belas kasihan, makanya kita cuek bebek. Tapi untuk menyalurkan kasih kepada orang lain, maka kita perlu memiliki hati seperti hati Tuhan. Saudara, kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 36, 30 sampai 38. Berkata demikian, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka terlelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Kenapa pekerjanya sedikit? Karena yang mau pergi cuma sedikit. Yang lain cuek, yang lain masa bodoh. Tapi di Gilgal banyak yang mau pergi. Ada pekerja-pekerja yang hari ini mendengar firman Allah. Keluar dari gereja, engkau praktekkan untuk pergi. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan hari ini akan ada ya banyak yang pergi. Karena saya khotbah tentang penuaian jiwa-jiwa. Boleh saya tanya, siapa yang mau pergi boleh angkat tangan? Yang lain nggak mau ya? Nggak apa-apa. Yang saya tanya yang mau pergi boleh angkat tangan? Oh haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Siap-siap Pastor Teven. Minggu depan ada ledakan jiwa-jiwa di tempat ini. Bukan untuk Gilgal, tapi untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuaian akan banyak ini setelah dikhotbahin. Karena sarangnya sudah dibongkar. Nah Tuhan mau kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan seperti itu. Coba kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 13. Tuhan menghendaki kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah apa Bapak Ibu? Belas kasihan. Yang ku kehendaki, ini Tuhan yang ngomong loh Bapak Ibu. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lewat siapa? Lewat hidup saudara yang mau pergi. Yudas pasal 1 ayat yang ke-22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Bencilah pakaiannya, pakaian dosanya. Bencilah pakaiannya, mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Yang kita benci apanya? Pakaiannya, bukan orangnya. Orangnya justru kita berusaha untuk menyelamatkan. Tapi pakaian dosanya, pakaian yang cemar, dibenci. Tapi kadang-kala manusia keliru. Yang dibenci orangnya, maka kita nggak pergi. Halo? Yang dibenci pakaian dosanya. Tapi orangnya kita selamatkan, pergi untuk menyelamatkan. Saudara, ini penting. Mari kita belajar. Tolong tim PW boleh naik. Ada paradigma yang salah atau pandangan yang keliru untuk orang Kristen. Tim PW-nya boleh naik. Ada paradigma yang salah, pandangan yang keliru, bahwa yang pergi menyelamatkan jiwa adalah orang-orang tertentu saja. Betul nggak saudara?
Kenapa? Karena saya pernah datang pada orang, seorang pemimpin di gereja, bukan pendeta, tapi dia majelis. Waktu saya tanya, kenapa kamu enggak selamatkan saudaramu, sepupumu? Kenapa engkau tidak injili tuh orang, sahabatmu yang adalah masih saudara? Oh, itu kan tugas pendeta. Itu kan tugasnya hamba Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Itu paradigma yang salah. Apalagi kita di teman-teman yang ada di mayoritas kekristenan. Itu paradigma itu salah. Karena tugas menyelamatkan jiwa adalah pendeta, evangelis, majelis, FCL. Padahal Alkitab berkata, kitalah yang ditetapkan untuk pergi. Yaitu orang yang percaya, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, coba kita baca 1-2 ayat. Supaya kita bisa memahami. Kisah para Rasul pasal 13. Ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi kita? Dimanapun kita berada. Saya ngomong sama istri saya, kalau engkau ada di tempat kerjamu sebagai pegawai negeri, itulah ujung bumimu. Di tengah-tengah pergaulan kita, itu ujung bumi kita. Kitalah yang membawa keselamatan. Sekarang kata engkaunya diganti namamu sendiri. Contoh, mulai dari kata aku telah menentukan Edi menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya Edi membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Siap? Siap? Kita baca mulai kata aku dan kata engkau diganti namamu sendiri. 2, 3. Yang kita dengar cuma Pak Stephen loh. Yang lain kayak bahkan yang di belakang saya nggak dengar. Siap? Saya ulangi lagi, kita ulangi lagi dengan nyaring. Supaya Tuhan tahu bahwa hari ini engkau mau pergi. 2, 3. Aku telah menetapkan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Supaya Anton menjadi terang bagi ujung bumi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau akan pergi membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bukan saya yang ngomong, engkau sendiri yang janji di hadapan. Amin. 1 ayat lagi. Yakobus pasal 5. Ayat 19 dan ayat 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutup banyak dosa. Saya ulangi di ayat 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat ia berbalik. Pertanyaan saya, siapakah seorang itu? Masih ragu-ragu. Siapakah seorang itu? Saya. Katakan saya. Saya akan membuat seseorang berbalik kepada Tuhan dan menyelamatkan orang itu. Dan seorang itu adalah Bapak, Ibu, dan saya.